Jualan sapi di YouTube? Hah? Nggak salah dengar, Pak. Iya, nggak salah dengar. Ya, mungkin sekarang orang udah banyak tahu bahwa YouTube itu bisa dipakai buat jualan ataupun untuk promosi sesuatu. Tapi yang namanya jualan sapi di YouTube, saya baru pertama kali dengar. Saya rasa kamu pasti penasaran juga. Nah, hari ini saya akan interview namanya Pak Edi. Ini adalah seorang alumni di Gimaru YouTube Marketing Class saya yang sudah berhasil menggunakan YouTube untuk mempromosikan jualannya. Dan jualannya apa? Sapi. Yes, beneran. Dan ini bukan main-main, karena dengar-dengar pejabat sampai presiden pun beli sapi sama beliau. Penasaran? Langsung aja disimak. Yuk! Hemat iklan 16 miliar dalam 2 tahun dengan YouTube marketing saja. Well, bukan hanya hemat 16 miliar loh. Jika YouTube channel Anda sukses, Anda juga bisa menghasilkan income hingga ratusan juta per bulan. Luar biasa bukan? Nah, mau tahu gimana caranya? Anda bisa pelajari caranya di webinar ini. Dapatkan kesempatan berharga belajar langsung dari pengalaman saya selama 2 tahun menggunakan YouTube sebagai media marketing yang paling efektif, yang bisa Anda gunakan untuk mempromosikan bisnis dan brand Anda. Tertarik mau ikutan belajar? Segera klik link di bawah ini dan daftar webinarnya sekarang juga. Oke, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah seorang YouTuber yang unik banget menurut saya, punya bisnis yang luar biasa, ya kan? Dan kamu pasti nggak pernah mikir, ya kan, bisnisnya itu apa. Nah, tapi berkat YouTube, bisnisnya Pak Edi ini, ya beliau ya, dia sekarang bisa jualan bukan cuman sama orang-orang dapat banyak customer aja, tapi juga sama pejabat, bahkan artis-artis juga beli sama Pak Edi. Nah, penasaran bisnisnya apa? Well, saya langsung aja panggil orangnya. Halo, apa kabar Pak Edi? Halo, apa kabar juga Pak Mike dan teman-teman YouTuber di mana saja berada. Salam sapi bagus. Luar biasa. Halo Pak Edi, wah gimana nih kabarnya? Bapak sekarang ada di mana? Bapak domisili di mana Pak? Saya ada di daerah Cimanggis, Depok. Oh, di Depok. Oke, oke, oke. Ya, Nah, baik. kalau boleh diperkenalkan sedikit Pak, bisnisnya Pak Edi ini apa sih sebenarnya? Bisnis kami ini adalah bisnis peternakan sapi. Cuma proses pemasarannya kami menggunakan media sosial, di mana bisnis sapi ini memelihara sapi, kemudian menjual pakan sapi, obat-obatan sapi, bahkan menjual pelatihan tentang bagaimana cara berbisnis sapi. Dan sudah berjalan hampir 5 tahun, sudah sekitar 46 angkatan para yang mengikuti pelatihan ini. Jadi, untuk mengikuti pelatihan cara beternak sapi gitu ya Pak? Betul, berternak dan berbisnis ya. Artinya beternak itu kan nggak mesti harus beternak, tapi juga bisa menjual produk-produk sapi atau pakan sapi atau bahan-bahan pakan dan sebagainya yang menyangkut masalah peternakan sapi. Oh, oke. Wow, luar biasa sekali, Pak. Saya nggak kepikiran. Ternyata sapi itu begitu banyak ini ya, begitu banyak peluang ya dari situ ya. Mungkin Pak Edi bisa bisa share sama kita ya kan. Ceritanya gimana asal muasalnya kok bisa sampai bisnis sapi ini gimana, Pak? Silakan, Pak. Jadi sebenarnya bisnis sapi ini karena saya punya modal besar yaitu kesukaan di bidang sapi. Sebenarnya latar belakang saya sih hampir 25 tahun ini sebagai sales engineer di Caterpillar Heavy Equipment, yaitu produk-produk alat-alat berat lah, mungkin kenal namanya Trakido Utama. Kami sebagai sales engineer di sana hampir 25 tahun. Cuma karena saya suka di bidang sapi, karena sejak kecil dulu di pedesaan suka memelihara sapinya kakek, ya terus saya memutuskan untuk resign di umur 45 tahun. Saya mengajukan pensiun dini. Demikian Pak Mei. Oh, wow. Jadi Bapak seorang engineer tadi ya, dan karena dari kecil senangnya sama sapi, dan umur 45 tahun, pensiun dini, dan Ya. ini ya, istilahnya memutuskan untuk full time ngerjain bisnis sapi ini ya. Oke Pak Edi, tadi gimana ya ceritanya kok
dari sales engineer bisa sampai mulai bisnis sapi? Nah, ini mulainya langsung peternakan sapi atau gimana, Pak? Nah, sebelumnya sewaktu kami sebagai profesional, kami sudah membeli atau memiliki, beberapa ekor sapi, di mana sapi itu kami titipkan ke beberapa petani atau peternak. Cuma memang petani ini, mindset-nya mindset tradisional, jadi, mereka, maksimal memelihara 2, 3 ekor. Jadi waktu, eee, kemarau panjang, dia mengalami kesulitan untuk cari, rumput atau pakan. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, saya, melihat, kenapa ada beberapa peternakan yang bisa memelihara sapi sampai, ribuan ekor. Nah, dari situ kami mulai belajar dan ternyata, memelihara sapi, dengan jumlah, banyak misalnya 100, 200, bahkan 1000, 2000 itu, mudah asal tahu caranya. Nah, dari itulah kami, belajar sama, guru-guru yang terbaik di bidang, peternakan. Nah, dari Wah, ini situ, artinya Pak Edi mulai dari nol ya, Pak ya? Maksudnya untuk eee belajar peternakan ini ya? Luar biasa, Pak. betul betul nol nol. Nah, jadi kami punya pengalaman-pengalaman manajerial aja di apa, di Caterpillar istilahnya. Tapi, kalau bicara, peternakan sapi itu kami benar-benar nol, kami nggak tahu, secara modernnya lah gitu ya. Eee, Bahkan, saya dianggap sekarang ini sebagai seorang ahli di bidang peternakan, padahal kami nggak punya, latar belakang, sarjana peternakan gitu. Cuma karena saya belajar dan terus belajar dan, tadi saya nyari guru-guru terbaik misalnya tentang masalah apa, tentang marketing, saya punya guru namanya Pak James Gwi, kemudian Pak Tung Desemaringin, kemudian, YouTuber, saya punya guru dengan Pak Michael, Sugiarto dan, sebagainya, demikian Pak, Mike. Oke, luar biasa sekali, Pak. Wah, ini menarik banget ya. Maksudnya dari latar belakang corporate dulu kerjaannya sales engineer, sekarang sampai terjun kan ini kan mesti saya juga pernah, Pak, saya juga pernah dulu, waktu masih SMA, saya ingat banget saya pernah live in di kampung gitu ya, ada peternakan ada sapi lah istilahnya ya. Saya pernah tuh ke kandang sapi, kasih makan sapi, pokoknya kayak gitulah. Jadi saya cukup paham juga sapi itu kayak gimana. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, boleh ditanya sekarang kenapa Pak ini jadi yang dijual tadi ada apa? Ada pakannya, ada Ya, beberapa produk ya Pak ya. Jadi ada sapi itu obat-obatan, ada pelatihan, ada, sapi itu bibit sapi, kemudian sapi potong, sapi korban, sapi, betina bunting. Nah, ini, produk-produk dari sapi begitu. Iya iya. wow banyak sekali ternyata ya. Saya aja nggak tahu itu sapi betina bunting dan lain sebagainya. Nah, Pak Edi, kalau boleh tanya ya, kapan Pak Edi mulai Sapi Bagus TV ini kapan mulainya? Sebenarnya sebelumnya kami boleh kata karena, saya kan tergolong generasi, apa ya, sudah tua lah karena zaman kami kuliah ini kan belum banyak mengenal namanya, internet gitu ya. Nah, kira-kira sekitar, 10 tahun yang lalu, kami punya guru namanya Pak Tung Desemaringin ini, dia memprediksikan bahwa ke depan ini adalah, eee, bisnis online ini, cukup prospektif. Nah, dari situlah kami mulai belajar. Cuma, tidak tahu belajar dari mana, akhirnya terus, kami, berani meng-hire, salah satu temen yang masih masih, muda, di mana dia, bekerja di salah satu anak perusahaan Kompas, di bidang internet marketing. Nah, dari situlah kami meng-hire, memulai, di online. Waktu itu, kami, bikin blog saja, lewat website gitu ya. Nah, kemudian, karena, eee, media sosial yang lain sudah mulai berkembang dan, bisnis kami juga mulai berkembang dan, teman kami yang kami hire ini ternyata, berminat untuk mendirikan sendiri, usaha itu. Karena, usaha ini kok, bagus dan cepat berkembang gitu. Nah, dari situlah kami mulai kelabakan karena kehilangan, orang yang, kami percaya begitu. Nah, dari situlah akhirnya terus sekitar 3 4 tahun yang lalu, kami mengajak, anak saya yang misalnya baru lulus dari sastra, Korea untuk belajar tentang, online ini. Nah, dari situlah kami mulai membuka channel, Sapi Bagus TV itu sekitar,
3 tahun yang lalu, yaitu tanggal 31 Oktober 2017. Itulah kami sedangkan sebelumnya kami sudah bikin channel YouTube, cuma mohon maaf karena tadi teman kami yang kami ajak itu ternyata diambil semuanya dia. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Ya udah akhirnya saya relakanlah kondisinya begitu. Nah, dari situlah kami mulai sedikit demi sedikit karena kami punya kekuatan berupa roh sapi gitu, karena kan yang lainnya kan sudah pada nyerah tentang sapi, bagaimana kami selalu konsisten dan persisten terus membuat ini ya konten-konten gitu ya yang sifatnya lebih ke arah edukatif. Demikian Pak Mike. Oh, luar biasa sekali, Pak. Jadi memang bisnis mulai nggak semulus yang orang pikir ya, Pak ya. Orang pikir langsung Betul. mulus, jalan-jalan aja, ya kan, di tengah-tengah Ya. ada aja gitu ya. Tapi yang penting saya lihat di sini semangatnya sama persistensinya Pak Edi ini yang bikin ini terus jalan ya. Bahkan memulai sendiri, mulai dari nol ya, berarti dari tahun Betul. Oktober itu ya 2017 ya, mulai dari nol ya. Wah, luar biasa. Betul. Nah, mungkin pencapaian Sapi Bagus selama ini gimana Pak? Udah saya dengar-dengar ada artis nih yang beli sapinya sama Pak Edi nih ya. Memang saya melihat kekuatan online baik dari web maupun media sosial, terutama YouTube, itu kekuatannya luar biasa yang saya rasakan ya. Karena dengan saya membuat konten-konten, kemudian di dalam konten itu kami selipi dengan iklan-iklan produk-produk kami, sehingga secara nggak langsung ini begitu banyak dikenal. Salah satunya adalah yang selama ini kami unggul adalah produk pelatihan. Misalnya Pak Mike atau teman-teman YouTuber yang lainnya itu mencoba kata kunci pelatihan sapi, maka akan keluarlah namanya sapibagus.com, atau kalau di video berarti Sapi Bagus TV, itu akan muncul. Jadi mungkin 1, 2, 3 adalah kami, sedangkan yang lainnya bukan berarti kami paling unggul, tapi karena kami lebih awal main di online, terutama di YouTube, kami selalu unggul di sana. Sehingga boleh kata hampir setiap bulan kami bisa mengadakan pelatihan bisnis sapi ini. Nah, inilah salah satu kekuatan yang saya rasakan gitu ya. Demikian juga untuk menjual produk tersebut, misalnya untuk produk sapi, itu produk sapi ini adalah ada namanya produk sapi korban, itu pembelinya adalah dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Yang dimaksud atas ya bisa artis, bisa kalangan orang terkaya di Indonesia, misalnya Pak Hairul Tanjung adalah salah satu pelanggan kami, kemudian Pak Haritanu Sutibyo itu juga MNC TV juga rutin setiap tahun membeli sapi korban, dibagi-bagikan ke banyak tempat. Kemudian RI1 maupun RI2 juga beli ke tempat kami sapi-sapi premium, yaitu terutama bobot-bobot 1 ton ini. Artinya apa? Lantaran karena saya punya media promosi tadi berupa web maupun YouTube, maka ini sangat efektif sekali. Demikian Pak Mike. Wah, luar biasa sekali. RI1, RI2, Hairul Tanjung, Pak Haritanu. Wow, banyak banget ini. Jadi udah list customer-nya nih. Wah, ini benar-benar keren, Pak. Dan semuanya itu bisa dilihat di channel kami, Pak Mike. Artinya di channel kami itu ada konten-konten, misalnya saat RI1 beli tahun berapa, RI2 beli tahun berapa, di situ ada. Demikian juga pelanggan-pelanggan kami termasuk media itu kayak seperti Metro TV, kemudian Kompas, Tribun News itu juga begitu tuh kami nggak mengadakan, kami publikasikan semuanya di mana di channel YouTube, dan kami meminta testimoni dari masing-masing. Kebetulan pas ketemu sama Chief Executive Officer-nya dan kami minta testimoninya gitu. Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang mikir bisa jualan sapi pakai YouTube? Betul ya, Pak ya? Dan saya pertama kali ketika waktu itu kita ada gathering ya kan, alumni, kemudian Pak Edi cerita, saya tuh bener agak istilahnya terkejut gitu kan ya. Wow, luar biasa sekali saya bilang.
Kemarin kan Pak Edi termasuk di angkatan keberapa ya? Mungkin angkatan yang ketiga waktu itu di Iya, di YouTube SEO ya, pertama kali ya betul. Bapak belajar ya? Iya, betul, SEO, betul. Gimana Pak? So far ada dampaknya nggak? Ada perubahan yang signifikan yang membantu Bapak sesudah menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari di webinarnya saya kemarin? Wah, benar luar biasa, Pak Mike. Jadi, ilmu-ilmu yang terutama SEO itu, kami terapkan adalah misalnya, menggunakan Tubade, kemudian, kata-kata kunci, dan juga, kami menerapkan juga link karena kami juga punya Instagram sama, Facebook dan, kami, melihat kayak, Google Analytics gitu ya. Karena kebetulan kami mohon maaf, sangat terbatas ilmunya. Jadi kami melibatkan anak-anak, kemudian saya punya 2 anak yang membantu. Nah, itulah yang, ilmu-ilmu kami, berikan ke mereka. Jadi, saya lebih fokus di, konten kreatornya. Sedangkan untuk me-manage tentang ini ya, analitik itu, kebetulan, anak saya yang, banyak membantu. Mohon maaf karena saya sudah boleh kata cukup umur, sudah mendekati 60 ini Pak Mike ini. Jadi ya inilah bagi-bagi tugas supaya mereka, ini banyak belajarlah tentang dunia, YouTube ini. Demikian Pak Mike. Wah, luar biasa. Banyak orang di luar sono tuh biasanya tuh kalau udah ya mohon maaf seumuran Bapak begini kayaknya aduh saya udah nggak mau ngurus deh. Tapi saya ngelihat di sini jarang loh Pak, bener Pak, yang udah istilahnya udah seumuran Bapak begini masih terbuka banget dengan sesuatu yang baru, bahkan semangat dan encourage anak-anak muda untuk ngerjain gitu ya dan istilahnya mau turun tangan sendiri itu luar biasa Pak. Keren sekali Pak. Iya, terima kasih Pak Mike. Nah, mungkin Pak Edi ada tips Pak buat teman-teman ya yang baru mau mulai bisnis nih ya. Saya nggak tahu bisnisnya apa karena jujur saya dulu pikir kalau bisnis online ya paling jual baju ya kan, jual elektronik ya kan, jual gadget, jual makanan lah atau jual something lah ya, kayak gitu ya. Tapi kalau jual sapi kan kayak lebih sesuatu yang beda ya. Apa itu? Menurut Pak Edi, mungkin bisa dikasih tips Pak buat bisnis yang baru yang mau pakai YouTube untuk sebagai sarana promosi seperti Pak Edi berdasarkan pengalaman Pak Edi sendiri. Silakan Pak. Baik, memang, saya merasakan ya, dahsyatnya, channel YouTube ini. Kenapa? Karena apa, sepertinya kita ini punya, channel, televisi, punya stasiun televisi begitu ya, di mana kita bebas mengisi sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang pertama memang misi saya adalah, lebih arahnya ke untuk sharing, di mana sharing itu, kami bisa berbagi ke banyak teman-teman komunitas sesama, pebisnis sapi. Nah, kemudian di sana juga lebih saya tekankan adanya edukasi dan unsur, promosi terhadap produk-produk yang saya jual. Karena itu adalah lebih besar, pendapatan dalam arti, income-nya jika kita hanya mengandalkan, selama ini banyak orang-orang muda itu cari Google AdSense begitu ya. Tapi, lebih baik kita niatkan lurus, menggunakan channel YouTube ini adalah sebagai media pengembangan bisnis. Pertama tentang masalah, personal branding atau, kita bisa memperkenalkan, produk-produk kita atau merek-merek kita. Ya seperti mungkin tadi sempat ditanyakan oleh Pak Mike, kenapa kok, eee, ada nama Sapi Bagus begitu ya. Nah awalnya adalah, waktu saya terinspirasi dengan, OLX yang dulu namanya Toko Bagus waktu itu ya Pak, Ya Mike betul. ya. Nah, Toko Bagus. Nah kenapa nggak saya ambilkan, bagusnya, saya sambungkan dengan nama Sapi Bagus. Nah cuma memang, kira-kira sekitar, 2, 3 tahun yang lalu saya daftarkan ternyata sudah, oleh merek lain Pak Mike. Jadi nggak bisa, jadi saya cuma dapat, merek, Sapi Bagus ini untuk produk pelatihannya saja, sedangkan produk yang lain itu sudah didaftarkan oleh salah satu yang mungkin dikenal namanya, Pewangi atau, Kapur Baurus, Bagus tuh Pak ya. Nah itu, Hmm. jadi, merek itu sudah ini gitu loh, sudah didaftarkan. Kami akhirnya terus cari, mana saja yang kira-kira, nggak terdaftar karena ada nama bagusnya itu. Itulah, pentingnya, brand karena, waktu awal, bisnis sapi kok, pakai brand apa, memang kan sapi paling, dipelihara kemudian dipotong sudah kan. Tapi ternyata brand itu penting sekali, maka dengan sarana
YouTube itu kita bisa memperkenalkan brand kita. Nah, selain itu juga yaitu kita bisa mempromosikan selama 24 jam eh, produk apa saja yang kita bisa kenalkan, kemudian eh, apa waktunya juga nggak terbatas, sampai 1 minggu, sebulan, bahkan kapan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada kesempatan untuk interaktif di sana. Misalnya ada komen, di sana kan kita bisa memperbaiki atau misalnya menanyakan tentang produk-produk, langsung kita bisa respon. Nah, inilah salah satu kekuatan. Bahkan yang terakhir ya, tiap bulan dapat gajian gitu Pak Mike. Ini, jadi satunya luar Benar, benar, biasa. benar. Jadi gajiannya itu buat bayarin tim ya Pak ya. Dapat bonus Betul, lagi tambahan. Nah. betul, betul Pak Mike. Pak Edi, saya yakin Pak Edi udah nyobain berbagai platform ya kan. Tadi ada blog, ada sosial media mungkin ya. Menurut Pak Edi, kelebihan YouTube dibandingin yang lain ini apa gitu loh? Mungkin bisa di-share. Nah, kelebihan YouTube yang saya rasakan ini adalah misalnya kami ingin berbagi tentang bagaimana cara memelihara sapi, itu kalau di luar YouTube ini terbatas sekali platformnya, baik di web, di Instagram maupun di Facebook. Nah, tetapi kalau kita menggunakan YouTube itu kita bisa durasinya relatif lebih banyak, kemudian juga apa kita juga bisa mengupload kapan saja, kemudian juga kita juga bisa perbaiki misalnya kurang view-nya kurang menarik, masih sedikit, maka kita bisa merubah thumbnail-nya atau judul ininya kata kuncinya. Kemudian orang kecenderungan lebih suka melihat video daripada ya misalnya harus membaca, harus melihat gambar-gambar. Tapi kecenderungan masyarakat melihat video itu lebih 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 menarik begitu ya, apalagi kami sisipi dengan backsound, kemudian kami kasih subtitle, kemudian kami kasih tambahan gambar-gambar, ini menimbulkan lebih lebih menarik video di YouTube jika dibandingkan dengan platform yang lain, Pak Mike. Demikian, Pak. Wow, luar biasa, luar biasa. Kayaknya saya rasa selain senang dengan sapi, saya rasa Pak Edi ini secara natural memang seorang konten kreator, Pak. Karena tadi ngerti banget masalah itu. Baik, terima kasih, Pak Mike. Luar biasa, luar biasa. Oke Pak, mungkin yang terakhir ya Pak ya, terima kasih banget. Tadi udah di-share tipsnya dan juga sejarahnya sapi bagus, sampai keberhasilannya gimana. Mungkin buat teman-teman yang pengen belajar gimana cara beternak sapi, itu nanti linknya kemana Pak? Bisa langsung di situ ada Sapi Bagus TV, di situ misalnya di dekat kolom komen juga bisa, atau di beranda itu informasi lengkap, langsung tekan di situ, langsung masuk ke WA, dan dari tim bagian pelatihan nanti akan menjawab atau memberikan informasi lengkap kapan pelaksanaan pelatihan, baik di online maupun di offline-nya. Jadi di situ akan dilayani oleh para staf kami di bidang pelatihan yang akan membantu. Karena pelatihan ini kami juga mulai mengembangkan di bidang in-house training. Kebetulan kami punya pelanggan baru. Salah satu adalah untuk persiapan masa pensiun. Misalnya kemarin kami sudah kontrak dengan karyawan TVRI, kemudian dari Badan SAR Nasional yang kebetulan sekarang lagi sibuk itu Pak ya, itu juga yang mendekati masa pensiun juga kemarin sudah sempat kami, dan itu semuanya ada di channel kami kegiatan-kegiatannya. Jadi masa persiapan pensiun, dan itu akan kami layani informasi-informasi tentang pelatihan. Demikian juga produk-produk yang lain semuanya komplit ada di sana, dan ada linknya dengan di website, dan website otomatis di situ ada informasi-informasi lengkap tentang masalah produk-produk kami. Demikian Pak Mike. Wah, luar biasa ya Pak ya. Siapa sih yang nyangka ya?
jualan sapi bisa jadi satu platform, bukan cuma platform ini, tapi jadi platform bisnis, bisa kemana-mana gitu ya. Itu luar biasa sekali, Pak. Wow, benar-benar. Saya ucapkan sukses, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Edi. Saya ucapkan selalu sukses bisnisnya. Semoga diberikan kesehatan dan juga bisa membantu lebih banyak orang lagi. Ya, salam sukses, Amin. spektakuler. Spektakuler.